Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Puput Solihatin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian living hadis guna untuk memenuhi tugas dari matkul ulumul hadis. Oke, langsung saja. Di Indonesia, frasa living hadis ataupun yang lainnya, living Al-Quran pada dasarnya adalah frasa yang dipopulerkan oleh para dosen tafsir hadis yang sekarang menjadi prodi ilmu Al-Quran dan tafsir atau prodi ilmu hadis yang ada di UIN Sunan Kalijaga melalui buku metodologi penelitian living Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, istilah living hadis sebenarnya telah dipopulerkan oleh Barbara Metcalfe melalui artikelnya, yaitu Living Hadith in Tablighil Jamaah. Terma ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah living sunnah. Secara lebih detail dan terperinci, kemunculan terma living hadis ini dipetakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sebagaimana yang telah disebutkan bahwa living hadis hanyalah satu terminologi yang muncul di era sekarang ini. Kemudian yang kedua, pada awalnya kajian hadis bertumpu pada teks, baik sanad maupun matan. Kemudian yang ketiga, dalam kajian-kajian matan dan sanad hadis, sebuah teks hadis harus memiliki standar kualitas hadis seperti sahih, hasan, dhaif, dan maudhu'. Kemudian yang keempat, membuka ranah baru dalam kajian hadis. Nah, kemudian untuk resepsi dalam kajian living hadis, yaitu Saudi Arabia, tempat produksi teks Al-Quran dan hadis terjadi, serta Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia, memiliki ruang dan kultur yang berbeda. Hal ini tentu berimplikasi pada perbedaan adat istiadat dan kebudayaan di antara kedua negara ini. Nah, menurut analisis resepsi, jika khalayak berada dalam kerangka budaya yang sama dengan produser teks, maka pembacaan oleh khalayak terhadap teks kemudian masih sama dengan produksi tekstual. Nah, sebaliknya, bila anggota khalayak berada pada sosial yang berbeda, dalam hal dapat disebut perbedaan kelas, gender, zaman, dan lain-lain, dari para produsen teks, khalayak akan memiliki kemungkinan adanya pemaknaan teks alternatif atau berbeda. Kata resepsi berasal dari kata receiver atau reception dalam bahasa Inggris, yang berarti penerimaan atau penyambutan. Resepsi merupakan aliran yang meneliti teks dengan bertitik tolak kepada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Dapatlah dikatakan bahwa ketika kajian praktik atau pengamalan teks dilakukan di ruang praktik, maka seharusnya teks telah ditemukan terlebih dahulu, disadari oleh pelaku praktik, atau setidaknya terdapat dugaan kuat atas praktik hadis Nabi di suatu masyarakat. Contohnya yaitu praktik tradisi puasa sunnah Kamis di Kampung Paketen, Kota Gede, secara eksplisit menunjukkan adanya praktik puasa Senin Kamis yang disebutkan oleh literatur fikih sebagai suatu hal yang sunnah untuk dilakukan. Tetapi kenyataan di lapangan ternyata berbicara lain. Tidak semua dari narasumber atau informan dapat menunjukkan dalil teks yang menjadi pedoman dalam melakukan praktik puasa tersebut. Dalam banyak kasus di lapangan, pelaku justru kurang mengetahui dalil teks dari suatu hadis. Karena pada umumnya, agenlah yang memiliki peran sangat penting dalam hal pemahaman akan teks. Agen di sini dipahami sebagai orang yang memiliki akses kepada pengetahuan tertentu dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Contoh seperti ustadz, kiai, mudin, dan sebagainya. Dan langkah paling aman yang dapat dilakukan seorang peneliti memang seharusnya dapat menemukan teksnya terlebih dahulu, atau setidaknya terdapat dugaan kuat atas praktik hadis Nabi di suatu masyarakat. Dan ditegaskan lagi bahwa living hadis adalah sebuah model kajian, bahkan salah satu cabang disiplin dalam ilmu hadis.
Oleh karena itu, sah-sah saja seseorang peneliti yang melakukan penelitian mengenai living hadis tidak menyebutkan living hadis dalam judul penelitiannya. Dengan demikian, living hadis adalah suatu bentuk resepsi atau penerimaan atas teks hadis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terwujud dalam praktik atau ritual atau tradisi atau perilaku masyarakat. Karena ini merupakan satu bentuk resepsi, maka perlu kerangka teori dalam melihat perilaku masyarakat. Dan tentu saja banyak teori-teori sosiologi dan antropologi yang dipakai untuk disiplin living hadis tersebut. Untuk teori yang pertama yaitu fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu phenomenon, yang bermakna sesuatu yang tampak atau sesuatu yang terlihat. Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan mengenai apa yang tampak. Studi fenomenologi merupakan studi tentang makna. Dengan demikian, fokus fenomenologi adalah mendeskripsikan apa yang sama dan semua partisipan ketika mereka mengalami sebuah fenomena. Misalnya, duka cita dialami secara universal. Tujuan utama dari fenomenologi ini adalah untuk mereduksi pengalaman-pengalaman individu pada sebuah fenomena yang terjadi di sebuah deskripsi tentang esensi atau intisari universal. Contoh sebuah fenomena tersebut yaitu joget sholawat Mataram, bunuh diri, tradisi gerebek mulut, dan lain-lain. Dan teori kedua yaitu studi naratif. Yang dinamakan riset naratif adalah narasi, yaitu deskripsi, paparan yang diomongkan, dituturkan, diceritakan, atau dituliskan secara berurutan atau kronologis. Riset naratif dimulai dengan pengalaman-pengalaman yang diekspresikan dalam cerita-cerita dari individu-individu. Adapun riset naratif ini dapat mencakup yang pertama yaitu narasi mengenai pengalaman orang lain atau biografi. Yang kedua yaitu pengalaman yang ditulis sendiri atau subjek penelitian atau autobiografi. Kemudian yang ketiga, rekaman sejarah yang utuh tentang kehidupan seseorang atau sejarah kehidupan. Kemudian yang keempat, sejarah kehidupan yang diperoleh dari hasil ingatan peneliti atau yang biasa disebut sejarah tutur. Kemudian untuk teori yang selanjutnya, yang ketiga yaitu teori etnografi. Teori etnografi adalah sebuah desain kualitatif di mana sang peneliti mendeskripsikan dan menafsirkan pola-pola yang sama dari beberapa nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari sebuah kelompok kebudayaan yang sama. Etnografi melibatkan pengamatan-pengamatan yang luas terhadap kelompok tertentu, paling sering melalui pengamatan partisipan, di mana sang peneliti tenggelam dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat tersebut dan sang peneliti mengamati dan mewawancarai para partisipan dan kelompok tersebut. Para etnografer mempelajari makna dari perilaku, bahasa, dan interaksi di kalangan para anggota dari kelompok kebudayaan sama tersebut. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu sosiologi pengetahuan. Teori ini, jika living Al-Quran dan living hadis dipahami sebagai proses perwujudan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan nyata, baik secara sadar maupun tak sadar, maka konstruksi sosial mengandaikan sesuatu proses dialektika antara individu dan realitas masyarakat bisa menjadi pijakan untuk melihat bagaimana seorang individu membentuk dan dibentuk oleh Al-Quran dan hadis sebagai fenomena sehari-hari. Kemudian penelitian living hadis merupakan kemudian penelitian living hadis merupakan model penelitian baru dalam studi hadis. Selama ini penelitian hadis hanya fokus pada penelitian teks, baik dalam penelitian sanad maupun matan. Penelitian living hadis memungkinkan penelitian hadis tidak hanya fokus pada penelitian pustaka, akan tetapi juga penelitian lapangan atau praktek.
Metode dan pendekatan yang digunakan dalam living hadis tidak berbeda dengan penelitian sosial keagamaan lainnya. Penelitian ini bisa menggunakan metode pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara untuk pendekatan menggunakan beberapa pendekatan ilmu sosial lain seperti pendekatan fenomenologi, sosiologi, dan antropologi. Baik, saya rasa cukup yang saya sampaikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang, ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.